Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngobrol Inspiratif. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di pondok pesantren, pasti kita sudah tahu kelebihan dari pendidikan di pondok pesantren, yaitu ada ilmu agama dan juga ilmu umum yang seimbang. Nah, ngomong-ngomong tentang pondok pesantren, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengasuh pondok pesantren Nailul Ulum, yaitu Ibu Fatimatuz Zahro Al-Batul. Nah, yang beliau juga termasuk ketua, pernah menjabat sebagai ketua Fatayat NU Kabupaten Trenggalek, yang saat ini sebagai pembina Fatayat NU Kabupaten Trenggalek. Nah, beliau Ibu Fatimatuz Zahro Al-Batul. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Alhamdulillah. Bisa ketemu dengan alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Selalu sehat dan semangat tentunya. Amin. Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita ngopi dulu Bu. Kita ngopi dulu ya, biar lebih jangan lupa santai. baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Ibu, Ibu Fatimatuz Zahro ini merupakan salah satu pengasuh di pondok pesantren Nailul Ulum yang ada di desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Mungkin Ibu bisa menjelaskan profil, sejarah singkat dan profil dari pondok pesantren Nailul Ulum Kampak. Pondok pesantren Nailul Ulum Kampak ini yang sekarang ini domisili di tanah berhutani. Jadi sampai sekarang belum menjadi tanah miliknya pondok pesantren. Itu awalnya adalah pendirinya kan Al-Mukarram Kiai Haji Bastomi. Itu asal dari Drenan sini. Asal sini. Terus istri juga dari Drenan sini. Itu dulu ke sono memang tujuannya untuk babat Islam. Babat Islam di Kampak. Pada waktu itu masih merah rah Kampak itu. Jadi belum ada orang napa jenenge salat, masih jarang banget orang salat, apalagi pakai kerudung. Terus yang ditempati itu adalah hutan. Hutan ini tidak ada orang yang mau menjamah hutan itu, karena ketika ada orang yang menjamah ke situ terus motong pohon itu keluar darah. Getahnya itu darah, bukan getah biasa, tapi getah darah. Nah setelah itu yang motong sakit, terus meninggal. Makanya tidak ada orang yang berani menjamah tanah itu. Terus Bapak Kiai Haji Bastomi itu memberikan diri, memang dia berjuang untuk itu. Jadi ketika dia bertempat di situ itu banyak hewan-hewan yang luar biasa, yang menakutkan. Ada ular besar, ada itu pokoknya. Seperti itu ya sebelum datangnya Kiai Bastomi di Kampak. Itu. Kalau untuk saat ini Bu, mungkin pengasuh pondok pesantrennya dibedakan antara putra putri atau betul. Karena kan ada sejak dulu Kiai Bastomi itu sudah dipilah-pilah. Jadi ada putra pengasuhnya sekarang ini Pak Sahar, terus kalau putri pengasuhnya saya. Itu sudah dibagi sejak Kiai Bastomi. Nah gitu. Karena kalau bisa kan biar lebih fokus ketika ngurusi santri putra, ngurusi santri putri, tidak campur-campur gitu. Seperti itu. Kalau kita melihat dari visi dari pondok pesantren Nailul Ulum Kampak ya, itu terwujudnya santri yang amilat, mukhlison bi amaliyah. Itu artinya atau seperti apa itu? Karena begini, kita sebagai orang Islam, pertama wajib mencari ilmu. Setelah kita mencari ilmu, dapat ilmu, kan wajibannya harus mengamalkan ilmu itu. Jadi tidak hanya belajar tok, terus selesai ya sudah, enggak. Tapi harus diamalkan. Nah, setelah itu terus
tidak hanya diamalkan, tapi harus ditularkan kepada orang-orang yang lain. Makanya kalau santri, ya thalabul ilmi, mencari ilmu itu niatnya dua. Yang pertama adalah menghilangkan kebodohannya dirinya sendiri sama kebodohannya orang lain. Jadi ketika kita belajar, kita ngerti, kita mengamalkan, terus kita ilmu itu kita manfaatkan atau kita kasihkan ke orang lain. Nah gitu. Jadi semuanya dapat. Iya, berarti dalam belajar kita harus diniati untuk belajar menghilangkan kebodohan. Kemudian setelah kita mendapat ilmunya, mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan berguna bagi masyarakat. Karena begini, kalau nanti kita itu niatnya hanya satu, menghilangkan kebodohan kita sendiri, nanti saya khawatir jangan-jangan setelah mereka itu pulang dari pondok pesantren tidak bisa menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Karena niat itu adalah niat yang utama ya Bu, niat ya. Selanjutnya Bu, karena kita kan kalau sekarang ya seperti yang kita lihat sekarang itu ada pendidikan umum, ada pendidikan yang berbasis Islam atau pendidikan pondok modern yang di dalam pondok itu ada memiliki mungkin kan seperti yang dimiliki Nailul Ulum Kampa itu ada PAUD, Azharo, SD Azharo, kemudian ada SMP Islam sampai dengan SMA. Nah, tentunya ada perbedaan antara pendidikan umum yang memang umum, tidak di bawah pondok pesantren. Nah, seperti apa Bu mungkin perbedaannya? Artinya umum itu formal. Iya, formal. Jadi kan ada formal itu sudah mulai tahun 93 SMP-nya. Pertama malah SMP. SMP dulu. SMP dulu, terus PAUD, terus SD. PAUD, SD gitu. Setelah itu SMA-nya? SMA-nya barusan ini. Oh, barusan belum ini. Belum lama, malahnya belum lama. Berarti masih baru saja berdiri. Masih berapa tahun nggih? Kalau enggak keliru 4 tahun. Masih 4 tahunan. Jadi malah belakangan SMA-nya. Yang dulu itu malah SMP Islamnya. Itu malah setelah dari sini SMP Islam ini SMP terus Islam Kampa. Disusul SMP Islam Ule. Baru. Terus Munjungan. Jadi termasuk lebih dulu daripada yang lainnya. SMP Islam itu. Cuman sampai sekarang ini alhamdulillah kalau siswanya mendingan banyak daripada SMP sini, daripada SMP Islam yang sini. SMP sebelah Mungkin keadaan saat ini, kenyataannya ada di sekitar kita, pendidikan di pondok pesantren itu lebih diminati ya Bu ya. Artinya mondok sambil sekolah. Itu lebih diminati. Nah, kalau di pondok pesantren Nailul Ulum sendiri, mungkin siswa SMP, SMA itu apakah wajib mondok atau bisa pulang pergi? Artinya yang sekolah di SMP Islam wajib mondok atau tidak? Memang dari awal kita mendidikan SMP itu kalau bisa kan semuanya mondok. Tapi dulu awalnya, sementara enggak usah mondok aja lah, nanti jangan-jangan banyak yang enggak mau gitu. Nah, akhirnya ada yang mondok, ada yang tidak. Sampai sekarang juga masih banyak yang duduk istilahnya nih. Jadi tidak mondok, meskipun banyak yang mondok. Jadi kalau yang mondok itu lebih kecil daripada yang tidak mondok. Gitu. Padahal harapan kami itu semua mondok kayaknya di pondok yang lainnya gitu. Di sekolah pondok pesantren yang lain. Tapi mudah-mudahan nanti tahun berapa itu bisa semuanya mondok. Karena harapan kami tetap seperti itu, kalau bisa semuanya adalah mondok di pondok pesantren. Nah gitu. Nah, untuk kegiatan ekstranya Bu, mungkin kegiatan ekstra misalkan di SMP Islam, kalau SMP misalkan SMP yang umum ya, yang di luar pondok itu kan kegiatannya ada, mungkin kegiatan SMP gitu maksudnya. Kalau kegiatan SMP Islam yang di SMP Islam Kampa itu mungkin kegiatannya seperti apa? Mungkin ada tambahan keagamaannya atau tambahan apa? Harapan kami dulu ketika mendirikan SMP yang paling bagus adalah besok itu lulusan SMP anak-anak harus bisa mengimami tahlil. Itu yang paling bagus. Itu karena dilihat dari kalau Kampa kan atas kan pegunungan, jadi kan masih banyak orang-orang yang belum bisa mengimami tahlil. Jadi dulu itu nanti pelajarannya yang fokus agama adalah tahlil.
Nah, terus disusul pendidikan agama, ada fikih, ada tauhid, ada bacaan kitab-kitab kuning, terus praktek sholat, praktek wudu, dan sebagainya. Nah itu. Jadi apa ya, hampir semi pondok pesantren gitu. Semi pondok pesantren. Iya, semi pondok pesantren ya, karena kan lokasi di pondok pesantren. Jadi kalau bisa kan keluar dari SMP ya hampir sama lah dengan santri, dengan santri meskipun tidak sama. Jadi sama ya Bu ya. Jadi di pondok pesantren, di SMP yang ada di pondok pesantren itu selalu dibekali dengan ilmu agama, dan fokus utamanya adalah setelah lulus dari SMP Islam Kampa yang berada di bawah pondok pesantren Nailul Ulum itu siswa bisa menjadi imam tahlil. Nah itu yang penting dalam masyarakat ini ya, karena nantinya karena kalau sekarang anak muda yang imami tahlil itu keren. Ya kan kadang masih ini Bu, masih apa ya, masih mungkin belum pede ya. Karena ada makan masih ada yang sepuh gitu kan. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, Ibu, kalau di pondok pesantren Nailul Ulum sendiri itu tadi kan ada yang sekolah pagi, kemudian kan ada kegiatan madrasah juga. Nah, itu pembagian waktunya seperti apa Bu? Mungkin madrasahnya siang, sore, atau malam, atau seperti apa? Kalau kegiatannya memang saat ini karena anaknya tidak sama ya. Ada yang sekolah SMP, ada yang tidak. Jadi waktu itu ya memanglah kita harus bisa membagi waktu, menjadwal waktu. Terus kegiatan itu sudah ada jadwalnya. Kalau anak-anak SMP sesuai dengan jadwalnya SMP, artinya jangan sampai anak-anak SMP ini terlalu terlalu banyak kegiatan, kasihan. Madrasah tetap madrasah. Kalau pengajian ada yang sunnah, ada yang wajib. Karena kasihan kalau selalu mengikuti kegiatan kan anak-anak SMP. Kecuali kalau anak-anak pondok harus full mengikuti pengajian pondok pesantren. Kalau madrasah sore setelah pulang dari SMP. Iya, jadi kan kasihan kalau kita mikir nih, pulangnya SMP kan jam setengah satu, kadang jam 1, terus langsung makan, terus sekolah lagi, madrasah kan terlalu jam 2 ya Bu ya. Jam 2. Jadi makanya kalau anak-anak yang SMP itu setelah asar tidak saya wajibkan ngaji. Jadi kalau ngaji monggo, tapi tidak diwajibkan karena kasihan lah. Harus ada waktu istirahat buat mereka. Iya. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, nah tadi kalau sekolah di SMP Islam Kampa ada madrasahnya dilakukan di sore hari. Nah, perbincangan kita semakin seru ya Bu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, tetap di Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Anda Haja Insiah selaku Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Alhamdulillah dengan adanya SMK COE Center of Excellence, kegiatan belajar mengajar di SMK Islam 1 Nurinan lebih menyenangkan. Kegiatan praktek lebih real dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai standar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Putri Maharani. Saya siswa SMK Islam 1 Nurinan, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola dan perkantoran. Dengan adanya SMK COE Center of Excellence, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita diajari langsung praktek sebagaimana dengan IDUKA, menjadikan kita lebih siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Zalifah. Saya juga di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan SMK COE atau Center of Excellence. Sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nurwahyuni selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dengan adanya SMK COE atau Center of Excellence, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan kegiatan praktek dilaksanakan dengan lebih real. Dengan berbekal keahlian atau pengalaman tersebut, siswa diharapkan setelah lulus langsung bisa dapat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa SMK Islam 1 Durenan, kompetensi keahlian bisnis, daring, dan pemasaran. Dengan adanya SMK COE, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita dipelajari langsung untuk praktek, untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Bahari. Saya juga di kompetensi keahlian bisnis, daring, dan pemasaran. Dengan SMK SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Dewi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif yang saat ini masih ditemani oleh Ibu Fatimatuz Zahro Al-Batul. Nah, Ibu, ini saya penasaran Ibu dengan namanya Al-Batul itu tadi didapatkan dari mana ya Bu ya? Itu pemberian dari seseorang, mungkin bisa diceritakan. Oke. Nama saya itu aslinya kan Fatimatuz Zahro. Iya. Nah, terus saya sering sekali punya nama tamu Habib Azufrin Jember. Iya. Tanya ke saya, jenenge sampean ki sapa? Fatimatuz Zahro Bib, tak tambahi Al-Batul. Nah, gitu. Biar seperti nama putranya Rasulullah. Oh, iya. Alhamdulillah, amin. Qabil itu saya bilang Iya, gitu. iya. Sampai sekarang ini adalah nama yang paling istimewa buat saya karena yang ngasih adalah Habib. Habib langsung. Itu Habib nanti. Iya. Ini sudah meninggal Habibnya. Oh. Nggih, karena sudah sepuh dulu sering ke rumah saya ngomong sampeyan tak aku anak. Nah, gitu. Alhamdulillah Beb, ini kok yo mbrebes. Terharu Digituan iya gitu. Terharu. Beb kok yo mbrebes. Nggih, Terus nggih. Al-Batul itu artinya kan bersih. Iya. Karena Fatimatuz Zahro putra Rasulullah itu kan tidak pernah haid. Oh. Nifasnya hanya sebentar banget. Iya. Nah, makanya namanya kan Al-Batul. Iya, bersih ya artinya. Sahabat dawuhe ben kaya putrane napa dene putrane Kanjeng Nabi Fatimatuz Zahro Iya. gitu. Ya amin. Oke. Kembali ke pondok pesantren Bu. Oke. Kalau kita bicara masalah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kampak, mungkin Bu, ada berapa pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kampak itu sendiri? Hanya satu. Hanya satu ya? Iya. Karena Jadi satu-satunya pondok yang ada di Kampak itu. Iya. Satu-satunya pondok. Nggih, makanya kalau orang-orang bilang kan menjadi kiblatnya orang-orang Kampak gitu. Ya seperti hari raya, terus apa itu kan mesti tanyake ke pondok pesantren. Iya, Ke karena saya. tadi saya sempat searching juga pondok pesantren yang ada di Kampak, tapi ternyata munculnya cuma satu, pondok pesantren Nailul Ulum Kampak. Ternyata Iya. memang benar hanya Iya, satu hanya saja, ya. satu-satunya pondok pesantren. Satu-satunya pondok pesantren di Iya. Kecamatan Kampak. Kecamatan Kampak. Iya. Nah, Ibu, ini kan ada pendidikannya di yang di bawahnya pendidikan pondok pesantren Nailul Ulum Kampak itu kan ada PAUD ya Bu ya, ada PAUD-nya PAUD Az-Zahro. Zahro. Ya. Iya. Kemudian SD, Az-Zahro. SD-nya juga SD Islam Az-Zahro. Az-Zahro. Itu nama Kemudian, saya. Iya. Kemudian SMP-nya SMP Islam Kampak. Ini belum ada Az-Zahro-nya. Belum ada nih. Nanti dikasih embel-embel Azhar. Nanti tambahnya Kemudian Az-Zahro. SMA ada SMA Islam. SMA Islam Az-Zahro. Kalau SMA Islam itu sebetulnya masih napa nggih?
masih induknya di sini di Durenan. Oh, jadi di belum Durenan nggih. masih Cabang, cabang ya. nggih, masih Nggih, cabang. nggih. Kemudian mungkin ada keinginan untuk mendirikan universitas Apa gitu? mungkin Iya, betul. ya. Oh, gitu. Beberapa kali sudah rapat dengan teman-teman karena di Trenggalek ini belum ada UNU. Iya, Gitu. Universitas Jadi Nahdlatul harapan Ulama. kami karena belum ada UNU, terus Universitas UNU itu nggih. Jadi harapan kami nanti tahun depan sudah ada UNU-nya. Nah Iya. gitu. Karena di Trenggalek kan Universitas NU. Iya, Iya, nggih, nggih. Universitas NU. Jadi kalau tidak ada UNU-nya kan iman-iman. Iya. Gitu. Berarti pengembangan selanjutnya Iya, ya Bu ya, ada selanjutnya universitasnya ya. di Ini sudah beberapa kali rapat sama teman-teman, mudah-mudahan nanti lancar. Iya, amin barokah. amin amin. Sehingga Iya. ada Universitas Iya. Nahdlatul Ulama di Kabupaten Trenggalek. Trenggalek yang tepatnya Iya. ada di Pondok Pesantren Nailul Nailul Ulum Nah, itu kan Kampak. namanya Nailul Ulum disingkat NU. Dulu Iya. ketua NU Trenggalek Mbak Jim Sioto kan tak singkat toh tulisannya NU Nailul Ulum Iya. itu PPNU kan gitu. Iya. Penulisan Nailul Ulum. Mbah Sioto dawuhnya gini, "Beh iki sangke demene karo NU to jenenge kok PPNU." Karena singkatannya kan Nailul Ulum. Nailul Ulum, Nggih. nggih. Mereka enggak tahu dia kalau NU singkatannya Nailul Ulum terus kan Nggih. dikira Nahdlatul Ulama. Iya. Kalau untuk SD sama PAUD-nya berdiri tahun kapan? Kalau napa jenenge PAUD-nya tahun 2006. Iya, 2006. Terus nyusul SD itu permintaan dari wali. Karena kan gini, PAUD saya itu kan berbusana muslim. Pakainya busana muslim, terus yang disampaikan materi-materinya kan ke Islami. Terus wali itu ngomong, nanti kalau tidak dilanjutkan pendidikannya agama kan hilang kalau anak-anak kami masuk ke SD negeri. Iya, SD Itu hafalan-hafalan, kan banyak hafalan-hafalan seperti itu. Terus wali minta dilanjutkan pendidikan SD. Ya itulah ada, karena sama namanya Azharo. Iya. Nama saya biar gampang dikenang nama saya. Saya itu punya Azharo 8 loh, sak Kabupaten Trenggalek. Oh, nggih, nggih. Jadi ada di Nongko. Itu pasca saya menjadi ketua Fatayat. Memang saya mendirikan itu pendidikan PAUD, namanya sama. PAUD Azhara. Iya, nama Azharo. Jadi kalau panjenengan nanti ke ke Pogalan, ke Gandusari sama Andongkon ada PAUD Azharo itu bimbingan kami. Bimbingan. Iya, nggih. PAUD Azharo. Nggih. Oh, berarti dari Pondok Pesantren Nailul Ulum Kampak sendiri sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat ya, artinya Iya. kan dari PAUD Nggih. tidak terima kalau setelah PAUD nanti kembali Dari ke kemana ya, gitu nggih. ilmu agamanya Iya, lebih betul. ditambahi lagi ke minta didirikan Iya. SD dari wali murid sehingga berdirilah Iya, SD SD Azharo. Iya. Iya. Berarti kan jenjangnya sudah genap ya Bu ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya. ke UNU-nya. Ya, semoga saja. Amin 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 amin. Oke, selanjutnya Bu, kalau di pondok pesantren ya, pondok pesantrennya kan mungkin ada siswa yang melanjutkan sekolah, ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, mungkin Saat ini juga ada yang ya. sudah kuliah. Iya, ada yang kuliah di Nah, kemudian apakah ada kegiatan pembekalan kewirausahaan mungkin Bu di pondok? Ada. Nah, kalau ada nanti seperti apa itu pembekalannya? Dan alhamdulillah saya sebagai sekretaris OPOP Oh, iya di Trenggalek. Ya, jadi banyak sekali bikin jamu tradisional itu loh. Iya, Terus menjahit, terus bikin olahan masak-masak gitu. Masak-masak, terus bikin jamu-jamu. Terus ini barusan anak-anak ini ngikuti latihan menjahit. Alhamdulillah itu saya lanjut. Tapi sekarang anak-anak itu bikin seragamnya sendiri. Oh, bikin seragamnya Iya, sendiri. iya. Lebih Jadi tidak mandiri, iya. Tidak tidak ke lain, tidak Iya, orang lain. Jadi iya. kan iman-iman ketika sudah pernah ngikuti jenenge pelatihan, terus ya dilanjut, jangan bar gitu. Nggih.
OPOP memang seperti itu. Jadi ketika OPOP itu ada mengadakan pelatihan apa bentuknya, masak misalnya, apa pertanian, apa jahit, itu saya pantau. Harus dilanjut, jangan berhenti di situ. Iya, diamalkan. Iya, diamalkan, diteruskan. Iya. Nanti jadi sebagai bekal. Iya, bekal santri itu kalau sekarang kan memang mereka belum belum punya inisiatif ingin bekerja atau gimana. Tapi nanti kalau setelah pulang dari pondok kan otomatis. Iya. Jadi kalau pulang dari pondok sudah punya bekal kan enak mereka. Mengamalkan apa yang sudah kebiasaan di pondok pesantren, termasuk kewirausahaan seperti membuat jamu tadi, kemudian menjahit. Dulu itu kan ada santri, sekarang sukses menjahit. Itu saya malah ingat. Ketika saya di Ndongko, ibunya ngomong sama saya, alhamdulillah Bu Nyai, sakniki induk sampun nggih lancar jahit. Padahal dulu itu ketika itu saya tidak ada pelatihan yang serius gitu nggih. Cukup anak-anak saya kumpulkan, saya kasih pelatihan, saya menghadirkan dari pelatih hanya berapa hari. Karena dia mungkin telaten, terus seneng mungkin nggih, bakat gitu. Sekarang alhamdulillah sukses. Oh berarti ada manfaatnya saya gitu. Ini perlu dilanjut ini gitu. Bisa diamalkan. Iya. Sehingga bisa membantu keluarga yang mendapatkan penghasilan. Iya, betul. Ibu Bu Nyai Fatimatul Zahra, mungkin ada sepatah atau dua patah kata tentang pendidikan di pondok pesantren. Nah, agar mungkin pemirsa kita, saudara dari pemirsa-pemirsa kita yang ada di luar sana, pemirsa KSTV semua bisa lebih mengetahui, lebih paham tentang pendidikan pondok pesantren. Ya, terima kasih para pemirsa semua yang saya hormati. Di pondok pesantren adalah ilmunya komplit. Tidak hanya satu pendidikan, tidak hanya satu materi, tapi semua ada. Ketika di pondok pesantren itu akan memiliki semua materi, semua pelajaran, semua pendidikan. Cara bagaimana bekerja, bagaimana cara mencari ekonomi yang lebih baik, terus bagaimana serawung dengan orang lain, pokoknya komplit deh. Makanya monggo anak-anak panjenengan dimasukkan ke pondok pesantren. Makasih. Terima kasih. Saya juga bercita-cita anak-anak saya Amin. pesantren. Iya, karena harus itu ilmu agama dan ilmu umum yang seimbang. Iya, betul. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Nah, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Fatimatul Zahra Al-Batul, yang tepatnya Bu Nyai Hajah Fatimatul Zahra Al-Batul, pengasuh pondok pesantren Nailul Ulum Kampa. Nah, di pondok pesantren itu siswa dibekali ilmu antara ilmu agama dengan ilmu umum yang seimbang, kemudian juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan, di mana ilmu yang didapat selama di pondok pesantren dapat diamalkan di masyarakat. Nah, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di pondok pesantren, terutama di siswa SMP ya Bu, SMP Islam Kampa, itu ketika keluar dari SMP Islam Kampa harus bisa menjadi imam tahlil ya di masyarakat. Nah, itu karena itu sangat dibutuhkan di masyarakat nantinya. Ya, terima kasih atas kebersamaan pemirsa selama 30 menit. Nah, terima kasih Ibu Nyai Fatimatul Zahra atas waktunya. Terima kasih juga. Saya Dewi, mohon undur diri, tetap saksikan Ngopi Ngobrol Inspiratif. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bergerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar. Trenggalek adalah sebuah kabupaten di selatan Pulau Jawa, terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 180 km dari kota Surabaya. Watulimo, salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek, berjarak 35 km dari pusat kota Trenggalek. Untuk menuju Watulimo, kita bisa menggunakan mobil, bus, sepeda motor, dan alat transportasi darat lain. Di Kecamatan Watulimo, kita bisa menikmati liburan di pesisir Pantai Brigi hanya dengan tarif Rp10.000 per orang. Kita bisa menikmati liburan bersama keluarga. Kita bisa mandi, bermain ombak, bermain layang-layang, dan olahraga pantai lainnya. Di Pantai Brigi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Panggung 360 Pantai Brigi yang dilengkapi taman dan ruang terbuka hijau didesain secara modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung, dan tentunya ada Pujasera sebagai tempat kuliner. Sejumlah ornamen dari kayu serta aneka bunga dan rerumputan menambah kesan asri untuk Taman Pantai Brigi. Bagi Anda, pengunjung yang dari luar kota bisa menginap di hotel yang ada di Pantai Brigi dan sekitarnya. Ketika sore hari, kita bisa menikmati pemandangan keluar masuknya perahu nelayan di dermaga pelabuhan Pantai Brigi. Kita juga bisa menikmati malam di Taman Pantai Brigi, sembari menikmati keindahan laut dan perahu nelayan yang berlayar. Selain Pantai Brigi, ada sebuah pantai di Desa Karanggongso, Kecamatan Watulimo, sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang luas. Ya, inilah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan biaya Rp10.000 per orang, kita bisa masuk dan menikmati keindahan Pantai Pasir Putih Karanggongso, Watulimo. Di Pantai Pasir Putih memiliki fasilitas island hopping. Hanya dengan biaya Rp20.000 per orang, pengunjung akan diajak berkeliling dengan perahu motor ke beberapa spot. Bagi kamu yang suka uji nyali, di Pantai Pasir Putih juga ada water sport, yaitu banana boat. Hanya dengan Rp35.000 per orang, kita bisa bermain banana boat, menikmati udara di tengah laut, menikmati berenang di tengah laut bersama teman atau keluarga, juga merasakan asiknya ketika kita dijatuhkan ke tengah laut. Asik kan? Recommended banget buat kamu yang suka tantangan. Dan ketika kita berkunjung di suatu tempat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati kuliner. Nah, ini dia tempat oleh-oleh dan kuliner di Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan kuliner ikan laut dan seafood yang ditawarkan akan memanjakan lidah Anda, ditambah dengan es degan yang segar. Endes banget. Selain kuliner ya makanan yang siap saji, kita juga bisa membawa oleh-oleh ikan asap maupun ikan segar yang ada di pasar ikan Pantai Brigi dan Pantai Pasir Putih.
Satu lagi, pantai cantik yang ada di kawasan jalur lintas selatan Jawa adalah Pantai Mutiara di Watulimo, Trenggalek. Pantai cantik ini merupakan salah satu wisata baru yang kini menjadi tempat favorit bagi warga Trenggalek dan sekitarnya untuk menikmati akhir pekan, ngecamp atau liburan bersama keluarga. Akses menuju Pantai Mutiara juga sangat mudah, bisa menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang langsung sampai pada lokasi yang berjarak 2 km dari Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dan hanya dengan Rp5.000 per orang, kita bisa masuk di Pantai Mutiara dan menikmati pantai dengan pasir yang putih, ombak yang relatif tenang, dan air yang bersih. Di Pantai Mutiara, kita bisa menikmati perahu wisata dengan Rp20.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf. Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf merupakan kuliner asli Trenggalek sejak 1987. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Mbak, saya mau pesan ayam lodonya 1 porsi. Minumnya es jeruk 1. Dah. Silakan dibelian ya. Terima kasih. Lihat nih, ayam lodo Pak Yusuf sudah ada di depan saya. Bikin ngiler ya. Langsung aja, mari kita coba. Wow,
Pas banget, pas pedesnya, bumbunya juga pas, enak pokoknya. Teman-teman, aku udah kenyang banget nih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf emang top markotop. Yuk kepoin yuk. Permisi Mbak, mau bayar? Totalnya semua berapa ya? 36. Makannya begini ya. Makasih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf sangat recommended banget loh buat kamu semuanya. Kuliner warisan budaya keluarga Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Andi dan Nur Afifah. Dan saya Sarah Nindya Aristin. Hari ini Kamis bertepatan tanggal 8 Agustus 2024. Kami sedang berada di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dan di sini sedang digelar lomba gerak jalan tingkat SMP dan SMA dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Nusantara Baru Indonesia Maju. Nah, gimana keseruan lomba gerak jalan tingkat SMP SMA yang dilaksanakan di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek? Saksikan terus Jelajah Bumi Menak Sopal bersama KSTV Biro Trenggalek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ari. Jualan susu nasional. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak dengan adanya lomba gerak jalan ini apakah membantu pendapatan jenengan? Sangat membantu sekali. Oke, alhamdulillah. Kalau sedang ada kegiatan seperti ini, pendapatan jenengan satu hari ini berapa? Ya, minim 200. Kalau hari biasanya? 100. Berarti sangat membantu. Sangat membantu. Oke, mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih nggih, Pak. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Pak Supar, jualan es degan sama es tebu. Oke, pertanyaan pertama nggih Pak. Ya. Menurut Bapak dengan adanya lomba gerak jalan ini apakah membantu pendapatan Bapak? Dengan kegiatan PHBN ini sangat-sangat membantu para pedagang kaki lima karena menambah penghasilan. Oke. Kalau sedang ada kegiatan seperti ini berapa kira-kira pendapatan panjenengan? Pendapatan jualan es tebu rata-rata kalau keramaian ya 2 sampai 300 gitu. Kalau hari-hari biasa, Pak? Kalau hari-hari biasa itu ya kisaran 200 udah. Gitu, nggih. Iya. Sampun terima kasih Iya, ya Pak. sama-sama. Jenengan perkenalkan diri. Nama saya Pak Prasetyo dari Durenan. Saya jualan telur gulung di acara PHBN. Oke, untuk pertanyaannya, menurut Bapak dengan adanya lomba gerak jalan ini, apakah membantu pendapatan jenengan? Sangat membantu Mbak acara Oke, ini. alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau sedangkan ada kegiatan seperti ini, berapa pendapatan jenengan kira-kira per harinya? Kalau untuk omset di hari acara seperti ini sekitar 100 sampai 200 Mbak. Kalau hari biasanya? Kalau hari biasa ya sekitar hampir sama. Cuman kalau hari seperti ini kan hanya 1 jam, 2 jam kita sudah dapat omset segitu. Oke. Mungkin segitu saja ya Pak pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka.
perkenalan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya V. Agus Sutekno, bertugas di SMP Negeri 1 Durenan. Dalam hal ini sebagai salah satu dari tim seksi gerak jalan, lomba gerak jalan tingkat SMP, MTS, SMA, SMK di Kecamatan Durenan. Pertanyaannya nggih Pak, nggih. Siapa saja yang mengikuti lomba gerak jalan hari ini? Yang mengikuti lomba gerak jalan adalah siswa-siswi putri dari SMP, MTS, SMA, SMK di wilayah Kecamatan Durenan. Oh, nggih. Terus berapa kilo rute yang ditempuh, Pak? Kira-kira rute yang ditempuh sekitar 5 km. Lalu apa saja aspek penilaian dalam lomba gerak jalan ini? Yang dinilai ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah di start itu berkaitan erat dengan PBB, jadi baris berbaris. Kemudian kerapian, kelengkapan, dan kekompakan. Nah, yang terakhir masih berkutat sekitar PBB, yaitu penghormatan, keseragaman dalam penghormatan itu. Iya. Lalu yang terakhir nggih Pak, apa harapan diadakan kegiatan lomba gerak jalan? Harapannya ke depan siswa-siswi yang mengikuti itu nilai disiplinnya semakin tinggi. Di mana saat ini kalau kita melihat anak-anak pelajar kita SMP, SMA, SMK itu nilai-nilai kedisiplinan itu, dan utamanya yang berkaitan dengan baris berbaris itu sudah mulai menurun nilai. Sampun Pak. Ya, terima kasih. Sampun, terima kasih. Itu saja nggih Pak. Silakan memperkenalkan diri. Halo, nama aku Lintang. Aku dari KKR UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, pertanyaan pertama ya Kak ya. Bagaimana menurut Kakak tentang pelaksanaan lomba gerak jalan hari ini? Seru banget, dan panitianya juga udah sangat amat mempersiapkan acara ini dengan matang, dan udah mantap banget pokoknya. Kayaknya emang udah berkali-kali ya. Oke, kayak lalu apa yang menarik dari lomba gerak jalan hari ini? Menariknya itu ngeliat pesertanya. Seru karena aku tadi jaga pos, jadinya tuh setiap lihat peserta itu ya bermacam-macam peserta gitu ya, kayak yang dari emang kelihatannya amatiran dan kayak yang udah wah sering lomba nih kelihatan gitu. Jadi seru aja pokoknya ngelihatnya. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Iya. Nah, rame dan seru bukan kegiatan lomba gerak jalan tingkat SMP SMA Kecamatan Durenan. Kita di sini melihat kekompakan peserta dan antusias dari warga sekitar Kecamatan Durenan, serta penjual menikmati tambahan pundi-pundi rupiah. Dan ternyata penilaian hari ini juga sangat ketat, seperti apa yang disampaikan oleh panitia tadi. Penilaiannya meliputi PBB, kerapian, dan kekompakan. Nah, bukan Durenan kalau kegiatannya cuma satu. Besok masih ada lagi lomba gerak jalan putra tingkat SMP dan SMA. Jangan lupa saksikan terus Jelajah Bumi Menak Sopal hanya di KSTV Biro Trenggalek. Saya Andina Nur Afifah dan saya Serenindia Aristin pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Jelajah Bumi Trenggalek hanya di KSTV Biro Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Luyur, bersama saya Sela Nadia Filma. Kali ini saya sedang berada di Desa Seraba, Kecamatan Bedungan, Kabupaten Trenggalek. Tempat yang punya banyak sekali keindahan alam dan gak kalah pentingnya juga tempat kuliner. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Penasaran kan? Yuk ikut aku. Rasanya gak lengkap banget ya kalau kita ke Trenggalek tapi nggak mencicipi makanan khas dari kota Trenggalek yang satu ini. Yap, nasi kikok. Nasi kikok umumnya terdiri dari cemilan nasi yang ditambah sambal dan lauk. Jadi penasaran kan gimana rasanya? Nah, mumpung nasinya sudah datang, mari kita cicip. Nasi kikok biasanya berisi sambal ikan teri, namun bisa juga dengan lauk lain seperti tuna dan ayam.
nasi kekok dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus hingga memiliki aroma yang khas loh guys. Biasanya seporsi dari nasi kekok itu sendiri dijual dengan harga 3.000. Harga yang murah dan terjangkau ini sebanding dengan ukuran nasi kekok yang terbilang sedikit. Namun nasi ini dulunya adalah bekal yang biasa dibawa oleh para perambah atau petani di wilayah Kecamatan Bendungan loh guys. Kemudian dimodifikasi dengan aneka sambal dan dijual menjadi kuliner khas daerah Trenggalek. Untuk membuat nasi kekok tidaklah sulit loh guys. Bahan yang diperlukan adalah beras dan olahan sambal, serta daun pisang sebagai pembungkus. Sebelum dibungkus kecil-kecil, beras terlebih dahulu dimasak hingga setengah matang. Untuk mendapatkan nasi kekok di Trenggalek, para pemburu kuliner biasanya berkunjung ke jalur utama menuju Kecamatan Bendungan. Di wilayah tersebut banyak terdapat rumah makan dan warung yang menyajikan nasi kekok. Salah satunya tempat makan yang saya tempati saat ini, Warung Kekok Batu Mirah. Tempat ini menyajikan banyak sekali menu seperti minuman dingin, gorengan, dan tak kalah pentingnya juga sego kekok atau nasi kekok. Tempat ini banyak digemari kalangan berbagai usia loh guys. Wah, jadi pengen terus di sini ah. Wah, betapa nikmatnya ya makanan khas dari kota Trenggalek satu ini. Kalian yang di rumah jangan lupa mampir ya ke tempat makanan khas Trenggalek. So, saya Sela Nadia Filma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you goodbye.